Halo semuanya. Jadi hari ini kami, ya kami akan memberikan tips. Tips bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan teman. Teman Anda, teman kalian, teman saya, teman mereka semua. Kenapa kok kami? Ya, karena saya punya tim. Jadi saya tidak sendirian, tentu saja. Gitu kan? Ya. Jadi tips yang pertama itu kita harus mendengarkan dengan aktif. Ketika teman Anda berbicara, itu berikan perhatian kita sepenuh hati kepada teman. Jadi kita kayak memperhatikan dengan seksama apa yang dia bicarakan gitu kan. Lalu selanjutnya itu tunjukkan minat Anda dengan mengangguk atau memberikan respon yang sesuai, entah itu respon verbal ya atau respon seperti tadi mengangguk itu atau geleng-geleng, jangan gini aja pokoknya tiba-tiba kan. Lalu jangan sampai ketika teman Anda berbicara kalian membuka HP. Jangan. No. Jangan sampai, karena itu mengganggu dan tentu saja akan merusak mood teman Anda. Ya, itu. Lalu yang kedua, itu kita memberikan umpan balik yang konstruktif. Bagaimana? Ya, kita memberikan umpan balik yang jujur. Meskipun jujur, kita harus tetap santun tentu saja. Seperti contohnya ketika teman sedang curhat, entah itu tentang pasangannya atau tentang keluarganya, itu kita memberikan ya respon yang jujur gitu, tapi tetap dengan cara yang santun, bukan dengan cara yang membentak atau memukul mungkin. Pokoknya harus tetap santun. Lalu kita harus tetap fokus pada situasi dan kondisi, begitu. Jadi ya contohnya ketika teman sedang bercanda gitu, ya kita harus memberikan umpan balik bercanda. Ketika teman serius, ya kita harus memberikan umpan balik yang serius gitu, bukan malah ketika dia serius tiba-tiba kita bercanda gitu kan. Ya tidak sesuai situasi lah, tidak sesuai situasi dan kondisi gitu kan. Lalu memberikan saran yang membangun. Nah, ini juga harus dilakukan ketika teman itu sedang terjun payung, enggak, sedang down gitu, sedang terpuruk atau apalah gitu. Ya kita memberikan saran gitu, saran yang apa gitu, kita harus ya saran yang membangun lah biar teman itu bangkit lagi gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga itu menggunakan bahasa tubuh yang positif. Ya kita harus memperhatikan bahasa tubuh kita saat berkomunikasi gitu kan. Seperti senyum, kontak mata, dan gerakan yang ramah itu meningkatkan koneksi kita dengan teman gitu ya. Dan juga hindari sikap yang terlihat defensif gitu, atau tertutup. Itu seperti jadi teman yang mau berbicara atau ya teman yang berbicara kayak enggan gitu, anak ini tertutup ya, begitulah. Lalu yang ke berapa? 4. Berempati. Ya, sesuai 4. Berempati. Itu hampir sama kayak yang tadi. Mencoba melihat situasi dari sudut pandang teman Anda. Jadi ketika teman sedang curhat, kita harus
melihat situasi dari sudut pandang teman kita gitu, bagaimana dia ketika seperti itu, lalu menunjukkan empati dengan mengakui perasaan dan pengalaman mereka. Jadi ketika dia sedang sedih atau sedang marah, ya kita, ya oke, kamu sedang sedih gitu kan, mengakui, ya begitulah pokoknya, mengakui perasaan dan pengalaman mereka gitu. Lalu berempati membantu memperkuat hubungan Anda dengan teman. Ya paham lah gitu gimana ya. Lalu yang ke berapa tadi sih? Yang ke-5. Ya, itu menjaga kontrol diri. Yaitu ketika kita menghadapi konflik itu tetap tenang, jangan terpancing emosi gitu. Kita harus mengontrol diri, mengontrol emosi gitu lah. Begitu. Terus berbicara dengan tenang dan penuh pengertian. Yaitu tadi, mungkin teman kita yang sedang mengalami konflik atau emosi atau apa, ya kita berbicara dengan tenang, penuh perhatian, bukan malah mengomporkan, ya begitulah pokoknya, berbicara dengan tenang dan penuh pengertian gitu. Ya mungkin itu saja. Jadi gimana ya, kesimpulannya, komunikasi yang efektif dengan teman itu membutuhkan kesabaran, pengertian, dan ketersediaan kita untuk mendengarkan mereka gitu. Ya begitu. Ya semoga dengan mendengarkan tips-tips dari kami, Anda dapat membangun, ya itulah, dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan teman-teman Anda. Ya mungkin cukup itu saja. Oh ya, selanjutnya tim saya akan menyampaikan sepatah dua kata untuk kalian yang sangat berguna. Jadi dengarkan. Oke? See you. Assalamualaikum. Alam semesta beserta seluruh isinya senantiasa saling berinteraksi dan berkomunikasi. Di saat penghuni alam semesta bermasalah dalam interaksinya, lihat dan cari informasi tentang bagaimana cara komunikasi yang dipilih. Komunikasi yang tepat akan menghasilkan solusi yang menyeimbangkan semua pihak. Karenanya, komunikasi layak dipelajari untuk tetap menyeimbangkan alam semesta ini. Selamat berkomunikasi.